Balski Barbershop Haircut and Shave berlokasi di Desa Rawakembu, RT 9 RW 4, nomor 16, Kecamatan Wonopringgo. Barbershop ini mengusung tema modern and antik. Selain menerima jasa pangkas rambut, juga menerima jasa pangkas kumis, jenggot dengan standar barbershop. Soal harga, jangan dibikin khawatir bro, hehe. Barbershop Balski menerima pelanggan pria, wanita tua, muda, dan anak-anak. Guys, supaya kalian gak bingung kalau mau ke Balski, ayo kasih ancer-ancernya ya. Kalian tahu lapangan kompi militer 407 di Wonopringgo kan? Nah, Balski berada tepat di depan lapangan kompi militer 407 timur jalan dari arah utara. Lebih jelasnya kalian bisa tanya-tanya ke Mas Amri di 0877 1175 3737. Gurun, Sahara, dan Romawi. Apa yang ada di pikiran kalian dengar kedua nama ini? Yang satu gurun terluas di dunia, yang satunya lagi salah satu kekaisaran terkuat di dunia. Menciptakan dasar-dasar peradaban kuno dan masih berpengaruh sampai hari ini. Angka Romawi juga masih dipakai ya sampai hari ini. Ya udah deh, biar gak lama-lama, yuk kita jelajah sejarah ke situs-situs dan benteng perbatasan Romawi di Gurun Sahara. Cocok kan? Apa itu Limes Africanus? Limes Africanus adalah sistem benteng perbatasan Romawi di Afrika Utara sepanjang lebih kurang 1000 km, melintasi beberapa negara modern saat ini, seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, sampai Mesir. Ingat ya guys, daerah kekuasaan Romawi di Afrika hanya sebatas di area pinggir Laut Mediterania. Sebelah selatan ada batas alam yang kuat, yaitu Gurun Sahara. Tetapi Gurun Sahara pula adalah tempat suku-suku barbar sering menyerang kota-kota Romawi. Oleh karena itulah Romawi membangun sistem benteng pertahanan perbatasan Limes Africanus. Sistem benteng perbatasan ini tidak melulu berbentuk tembok pertahanan seperti tembok Hadrian, tetapi lebih dominan berbentuk parit serta kota atau kubu-kubu pertahanan. Sistem pertahanan perbatasan membentang sepanjang sekitar 1000 km lebih. Terdiri dari 3 kelompok limes. Yang pertama adalah Limes Mauretaniae, Limes Tripolitanus, dan Fossa Regia atau Fossatum Africae atau Parit Afrika, yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi untuk mempertahankan dan mengendalikan perbatasan selatan Kekaisaran di Afrika atau Gurun Sahara. Kita mulai mengenal Kekaisaran Romawi dari tapal-tapal batas. Perbatasan adalah beranda terdepan sebuah rumah. Sebelum memasuki rumah, pastilah kita melewati beranda. So, berhubung di Gurun Sahara panas sangat, siapin topi dan masker ya guys. Bagaimana Romawi bisa sampai menginvasi Afrika? Inilah sejarah singkat invasi Romawi ke Afrika. Gimana ceritanya bangsa Romawi ini
teater, dan pemandian umum, lengkungan kemenangan dan forum atau alun-alun dengan jalan-jalan lebar yang ditata dalam bentuk grid. Setiap kota-kota biasanya dikelilingi oleh tembok pertahanan dengan gerbang masuk yang megah dan pos penjaga di sepanjang tembok tersebut. Inilah daftar provinsi-provinsi Kekaisaran Romawi di Afrika Utara, tempat berdirinya Lems Africanus. Nah, setelah mengalahkan Kartago dan menguasai Afrika Utara, lalu apa yang dilakukan Romawi? Nongkrong-nongkrong ngopi santai di pantai Mediterania? Enggak lah. Kekaisaran Romawi langsung membagi beberapa wilayah bekas Kartago menjadi beberapa provinsi dan mulai tuh melakukan ekspansi selanjutnya untuk menguasai keseluruhan Afrika Utara. Berikut beberapa daerah administratif setingkat provinsi dari Kekaisaran Romawi di Afrika Utara. Yang pertama adalah Provinsi Mauretania Tingitana. Dan yang kedua ada Mauretania Caesariensis. Yang ketiga ada Mauretania Sitifensis, 4 Afrika Proconsualaris, 5 Cyrenaica, dan yang keenam Aegyptus. Nah, jangan lupa ya lihat peta juga guys biar gak bingung dan nyasar sampai Samudra Atlantik. Dan setelah mengetahui provinsi-provinsi Kekaisaran Romawi di Afrika Utara, kita bakal mulai bahas nih satu persatu bagian dari Lems Africanus. Bagian-bagian Lems Africanus. Lems Mauretania adalah Lems Africanus pertama yang akan kita bahas, yakni Lems Mauretania. Sebuah perbatasan berbenteng Romawi sepanjang 4.000 km atau 2.500 mil di Afrika. Sekitar 100 km 62 mil di selatan Aljazair modern. Bentang antara Auzia dan Numerus Sirorum merupakan bagian dari garis pertahanan dan keamanan perbatasan Afrika Utara Kekaisaran Romawi yang terbentang dari pantai Atlantik hingga Lems Tripolitanus di Tunisia. Fungsi Lems Mauretania. Fungsi dari Lems Mauretania adalah untuk mengontrol dan menyalurkan pergerakan migrasi suku atau masyarakat nomaden, termasuk pemantauan dan pelaporan aktivitas mereka, dan sebagai perbatasan pabean ya. Demikian ini karena di Afrika Utara tidak ada tembok perbatasan seperti tembok Hadrian. Selain itu juga berfungsi sebagai lapis pertahanan dari serangan suku-suku gurun yang terkadang merampok kota-kota. Produk ekspor utama kedua provinsi Mauretania adalah kayu dan pewarna ungu serta produk pertanian. Penduduk suku Moor juga sering direkrut sebagai pasukan tambahan Romawi. Demikian juga dengan adanya transaksi ekonomi dari Laut Mediterania ke pedalaman Afrika. Semua itu perlu diawasi oleh sebuah sistem pemerintahan yang terimplementasikan dalam Lems Mauretania. Bentuk pertahanan Lems Mauretania. Lems Mauretania memerlukan upaya pertahanan yang besar. Sejak paruh kedua abad kedua, tembok kota dan sejumlah castra serta pos pengamatan berfungsi melindungi kota. Di pesisir pantai, Sela ditutup dari Atlantik hingga Pourekre dengan parit sepanjang 11 km yang sebagian diperkuat dengan tembok 4 benteng kecil dan sekitar 15 menara pengawas. Benteng tambahan dibangun di Tamuda, Shouk El Arba, dan Oppidum Novo di pantai Atlantik dan Mediterania. Karena meningkatnya serangan suku lokal, perbatasan tinggi tanah ditarik ke garis Frigidae di bawah pemerintah Diocletian pada paruh kedua abad 3 ya. Benteng dan menara pengawas yang dibangun kemudian sebagian besar berbentuk persegi panjang dan menempati lahan seluas 0,12 hingga 0,5 hektar. Pos militer yang lebih kecil disebut benteng atau burki, berukuran hanya 0,01 sampai 0,10 ha. Tembok yang diperkuat tanpa jendela dan hanya garnisum kecil. Mereka berlokasi strategis di daerah tersebut dan digunakan antara lain untuk mengirim pesan dengan bertukar sinyal dengan benteng-benteng tetangga. Siapa yang mempertahankan Lems Mauretania? Sedangkan Legion Romawi yang bertugas di Lems Mauretania adalah Legion III Augusta. Selain itu juga ada kekuatan Angkatan Laut Romawi yang menjaga pesisir Laut Mediterania. Kapal-kapal Angkatan Laut Romawi tersebut selain menjaga dari invasi
juga menjaga rute perdagangan dari bajak laut dan perompak. Basis-basis pangkalan Angkatan Laut Romawi antara lain terdapat di kota Cartine, Icosium, Portus Magnus, Saldae, Tipasa. Ayo lanjut ke limes selanjutnya. 2. Limes Tripolitanus. Limes kedua dari Limes Africanus adalah Limes Tripolitanus. Kita bahas yuk. Limes Tripolitanus adalah zona pertahanan perbatasan Kekaisaran Romawi yang dibangun di selatan wilayah yang sekarang Tunisia dan barat laut Libya. Adapun fungsi dan tujuannya, yakni untuk melindungi kota-kota Tripolitan Leptis, Magna, Sabrata, dan Oea di Libya Romawi. For your information guys, di sebelah selatan kota-kota tersebut ada loh sebuah kerajaan suku Afrika yang bernama Garamantes. Kerajaan ini sering menjarah kota-kota Romawi sebelum akhirnya ditaklukkan Romawi di bawah pimpinan Septimus Flaccus pada 50 Masehi. Nah, sejarah Limes Tripolitanus. Pasca ekspedisi Septimus Flaccus, dibangunlah Limes Tripolitanus. Benteng pertama di Limau dibangun di kota Tigris untuk melindungi dari serangan pengembara pada tahun 75 Masehi. Lalu diperluas di bawah Kaisar Hadrian dan Septimus Severus, khususnya di bawah Legatus Quintus Anicius Faustus pada tahun 197 sampai 201 Masehi. Demikian pula tak kala Anicius Faustus ditunjuk sebagai Legatus Legio 3 Augusta dan membangun beberapa benteng pertahanan Limes Tripolitanus di Tripolitania, di antaranya Garbia dan Golaya, untuk melindungi provinsi dari serangan tentara suku nomaden. 3. Fossa Regia atau Fossatum Africae. Kita ke limes terakhir dari Limes Africanus dan terakhir sekaligus tertua ya guys. Yaps, perkenalkan Fossa Regia atau Fossatum Africae atau Parit Afrika. Parit Afrika ini adalah salah satu atau lebih struktur pertahanan limes yang diklaim membentang sepanjang 750 km atau 470 mil atau lebih di Afrika Utara yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi untuk mempertahankan dan mengendalikan perbatasan selatan Kekaisaran di Afrika. Sejarah Fossa Regia atau Parit Afrika awalnya digunakan untuk membagi kerajaan Berber Numidia dari wilayah Kartago yang ditaklukkan oleh Romawi pada abad kedua sebelum Masehi guys. Tapi garis ini dianggap independen dari wilayah tersebut. Fossatum Afrika. Hanya ada satu kali penyebutan Fossatum dalam literatur sejarah sebelum abad ke-20. Hal ini terdapat dalam surat yang ditulis oleh rekan Kaisar Honorius dan Theodosius II kepada Gaudentius Vicaricus Africae pada tahun 409 dan disimpan dalam Codex Theodosianus. Akibatnya tidak diketahui tuh secara pasti kapan Fossatum ini dibangun. Pembangunan mungkin dimulai setelah kunjungan pertama Hadrian ke Afrika pada tahun 122. Kesimpulan ini didasarkan pada kesamaan dengan tembok Hadrian di Inggris dan dengan apa yang diketahui tentang kepedulian Hadrian untuk melindungi kekaisarannya. Tujuan dan fungsi menurut Barades adalah sebagai kontrol bea cukai dan migrasi. Terlihat dari prasasti di Zarai yang memberikan daftar panjang produk dan tarif. Tetapi dapat dimungkinkan juga untuk keperluan militer mengingat banyaknya situs kota dengan struktur benteng pertahanan. Itu tadi guys, daftar limes-limes yang telah teridentifikasi di Limes Africanus.